Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk ibu semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar, mendengarkan kulwab dariku lagi. Makasih banget. Jazakillah khairan kasiron. Semoga di kulwab yang kedua kali ini tetap ada manfaat yang bisa diambil atau bahkan bisa lebih banyak ya, insya Allah. Karena di kulwab yang sekarang aku bakalan sampaikan lewat video kan ini, jadi semoga bisa lebih aplikatif lagi dan juga lebih banyak lagi yang bisa dipelajari. Oke, kita mulai masuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari covernya aja udah kelihatan ya kalau apa sih tujuannya kulwab ini. Jadi tujuan dari kulwab ini tuh adalah agar kita bisa tetap melihat anak tumbuh bahagia dan mandiri, serta kita sebagai ibunya atau caregiver utama itu tetap bertumbuh sebagaimana mestinya. Ya, bagi ibu-ibu yang belum kenal, perkenalkan, aku Amrini Amalia. Aku lulusan Hokkaido University, Master of Engineering. Jadi benar-benar gak ada background parenting sama sekali. Aku belajar parenting itu berasal dari kursus-kursus yang aku ikutin. Mulai dari kursus lokal sampai kursus yang internasional. Jadi aku mulai ngambil kursus-kursus di luar negeri. Maksudnya kursusnya berasal dari luar negeri, tapi aku kursus dari Indonesia. Dan setelah aku menjalani berbagai macam course, aku mulai klik itu ketika aku ketemu sama play based learning. Jadi aku benar-benar sangat antusias sekali dengan play based learning ini. Terutama karena Adam bukan tipe anak yang bisa dijelin worksheet terus ternyata. Dan aku ingin anak aku tetap belajar gimana caranya lewat apapun. Dan ternyata ada pendekatan lewat play based learning ini. Jadi ternyata anak bisa belajar hanya melalui bermain. Salah satunya yang aku pelajari ketika ngikutin course luar negeri itu ya independent play ini, dimana aku benar-benar sangat terbantu sekali ketika aku pertama kali mengenal si independent play ini. Nah, ini adalah yang bakalan aku sampaikan kurang lebihnya di kulwab kali ini. Bakalan jadi 2 sesi ya. Pertama ada why session atau tentang membahas tentang kenapa, dari mulai kenapa independent play, itu bahasnya lebih banyak di latar belakangnya ya. Nah, terus aku juga bakalan deep insight lagi ke attachment, terus ke apa itu bermain, tipe-tipe bermain termasuk di dalamnya behavioral schema. Lalu yang terakhir juga ini biasanya nih kenapa anakku tidak mau main sendiri, ini bakalan kita kupas ya alasannya satu persatu. Lalu nanti di video kedua aku bakalan bahas lebih fokus di how to session atau mulai ke gimana sih caranya. Jadi insya Allah ini ada mungkin tidak berbentuk step by step ya, cuma di sini ada panduan bagaimana membuat ya space, membuat ritme, terus mengontrol sibling rivalry ini. Di sini pengaruhnya ketika anak independent play, gimana caranya biar gimana caranya ketika terjadi konflik ketika mereka sedang main sendiri, terus kita bisa bantu untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir ini menerapkan batasan di rumah. Oke, kita mulai masuk ya. Why session, termasuk latar belakang dan apa saja yang bisa mempengaruhi independent play. Kita mulai dari why independent play. Kenapa sih anak harus bisa main sendiri? Jujur pas aku baru tahu independent play ini, aku bahkan sangat bersalah rasanya ketika ngelihat Adam main sendiri, asik sendiri gitu. Padahal kan dia punya orang tua, kenapa nggak aku sebagai orang tua dan caregiver utamanya untuk menemani dia bermain biar dia bisa lebih dapat banyak gitu. Itu pikirku dulu. Ternyata pas aku memang jalani ya, apalagi aku nggak punya ART kan, dari Adam ketika dia mulai senang main, dia udah mulai bisa duduk itu kan, anak udah mulai lumayan panjang ya rentang bermainnya. Aku sering banget yang namanya capek. Pas anak masih kecil kan mungkin dia napnya masih banyak ya, masih tidur siangnya masih banyak gitu.
ketika mulai itu memasuki usia 13 bulan dimana tidur siangnya cuma sekali, itu mulai kerasa tuh lelahnya ketika kita harus nemenin anak terus-terusan. Maksudnya mungkin ketika kita makan, kasih dia makan, terus kita mungkin ada jeda ya untuk beres-beres, itu rasanya seperti lega gitu. Bisa jauh dari anak dulu sebentar. Terus pas harus udah beres nyuci piring, harus lagi nemenin dia lagi, itu rasanya memang ada kayak beban tersendiri ya. Jadi aku sering banget gak fokus, kadang aku juga bahkan suka main HP gitu ketika ketika kan mungkin pernah nggak sih ibu-ibu ketika nemenin anak main, anak tuh asik sendiri sebenarnya, nggak ngajak kita bermain. Nah di situ tuh sebenarnya udah sign bahwa aku tuh bisa kok main sendiri tanpa ibu harus ngatur-ngatur atau tanpa harus ibu pandu gitu. Anaknya tuh ternyata kalau main sendiri dia bisa lebih banyak belajar loh. Apalagi ketika kita nggak selalu nontonin dia dan ngasih interupsi ketika dia bermain. Kerasa nggak sih Bu kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, misalnya lagi bekerja ya terus ditontonin gitu sama orang, rasanya kan gak nyaman ya. Ya begitupun anak, dia ngerasa kayak mungkin gak bebas atau mungkin nih apa nih kayaknya bakalan dikomentarin lagi nih kalau misalnya ditonton terus gitu. Terus setiap dia melakukan sesuatu yang salah salah menurut kita ya, sampai kita langsung diinterupsi gitu. Dari situ anak jadi justru belajarnya lebih sedikit, atau mungkin dia lebih nggak bebas untuk bereksplorasi gitu. Jadi, selain untuk anak juga, kita juga butuh happy, dan biasanya kita bisa happy kalau kita cukup me time-nya, kerjaan rumah selesai, ya nggak sih Bu? Kerjaan kantoran juga selesai. Anak jadi butuh ibu yang happy, butuh ibu yang bahagia supaya dia juga bisa tumbuh dengan baik, dimana ketika kita waktunya untuk bermain bersama anak, kita bisa menjalaninya dengan enjoy dan bahagia karena semua kerjaan udah selesai, kita udah sempat me time, udah plong gitu. Jadi setuju ya, ibu dan anak sama-sama butuh independent play. Nah di sini aku highlight nih, membiarkan anak main sendiri itu tidak sama dengan mengabaikan anak. Jadi beda ya. Nanti aku bakal jelasin di part attachment lebih dalam lagi kenapa kok beda. Nah ini kita sedikit intermezzo ya, berkaca dari Jennifer Bahdim. Ini kalau dulu sebelum aku tahu independent play, pas baca headline berita seperti ini tuh bakalan kaget. Jennifer Bahdim telaten rawat 4 anak tanpa ART dan pengasuh anak. Wow gitu. Artis mana yang seperti ini? Dan mungkin kok bisa ya kayak gitu? Kok bisa ya dia merawat anaknya tapi kelihatan tetap baik-baik aja sepertinya ya. Maksudnya dari medsosnya dia tetap bisa yoga, dia tetap bisa berolahraga, dia tetap bisa merawat rumahnya, merawat anak-anaknya gitu. Pas dilihat di Q&A-nya, ternyata dia kayak gini, ditanya tuh caranya gimana biar anak-anak tidurnya jam 8 malam. Terus dia bilang it's all about routine. Kalau di sini mungkin dia nyebutnya rutin ya. Nanti kalau di aku di kelas ini namanya ritme atau rhythm. Jadi ini benar-benar penting banget. Dia bilang having a schedule and a routine every day comforts your children and they'll know exactly what will happen. Ini benar-benar yang diterapkan di independent play. Nanti bakalan aku bahas juga. Jadi memang seharusnya anak itu punya sebenarnya bukan jadwal ya, ya ritme seperti alur gitu, seperti irama beraktivitasnya gitu. Jadi anak akan bisa memprediksi sesuatu dan anak bakalan lebih nyaman dengan hal itu. Di sini juga ketika ditanya nih sama followersnya gimana sih cara manajemen waktu untuk urus anak, suami, rumah dan diri sendiri, dia jawab di sini nih, your kids will know what what to do and they will be more independent. Di sini dia bilang, di sini juga dia nyentil sedikit tentang schedule di sini. Jadi waktu itu sangat benar-benar dibutuhkan, waktu harian atau di sini bisa jadi rutinitas juga ya. Nanti
ketika itu anak-anak bakalan mengikuti. Anak-anak akan lebih independen lagi. Jadi ini sebenarnya di Indonesia tuh juga udah ada ya artis yang menerapkan ini, cuma mungkin belum tahu ilmunya aja gitu. Insya Allah nih bakalan aku jelasin ilmunya. Oke, ini tadi bakalan mundur sedikit. Kenapa sih membiarkan anak main sendiri itu tidak sama dengan mengabaikan anak? Ini ngaruhnya di attachment. Attachment versus attachment parenting. Attachment sama attachment parenting ini nggak sama ya. Nah, attachment parenting ini apa? Ini yang biasanya suka buat ibu-ibu insecure atau buat ibu-ibu punya persepsi yang salah. Karena banyak memang dikampanyekan, apalagi pas dulu waktu ada masih newborn banget, seperti baby wearing, terus direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Itu namanya attachment parenting ya, dan itu nggak sama dengan attachment. Meskipun dibilang kalau kita sering menggendong anak kita, kalau kita sering memberikan susu ke anak kita secara langsung, maksudnya menyusui langsung, itu bondingnya akan lebih kuat dengan anak yang dengan anak yang tidak seperti itu. Nah, itu disebutnya attachment parenting, bukan attachment. Jadi anak yang tidak disusui langsung oleh ibunya akan tetap bisa punya attachment yang bagus sama ibunya. Jadi tidak melulu gitu ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyusui secara langsung atau tidak bisa baby wearing, jangan merasa bersalah kalau kita berpikiran bahwa anak kita ntar attachment bondingnya bakalan jelek gitu sama kita. Enggak ya, insya Allah enggak. Karena di sini dijelasin oleh Alan Shroff atau profesor di University of Minnesota bahwa attachment is a relationship in the service of baby's emotion regulation and exploration. It is the deep, abiding confidence a baby has in the availability and responsiveness of the caregiver. Di sini aku garis bawahin dari confidence dan availability and responsiveness. Jadi attachment itu lebih ke kehadiran kita dan respon kita ketika anak merasa butuh bantuan kita. Kalau kita responsif, misalkan ketika anak butuh kita, ketika dia jatuh misalkan, ketika dia merasa frustrasi terus dia manggil kita langsung datang. Kita langsung datang. Begitu juga ketika anak newborn ya, baru dikit-dikit nangis gitu, kita langsung datang, nggak langsung harus digendong. Ya kita datang aja, kira-kira kita ajak ngobrol kenapa gitu. Kalau misalnya anaknya masih bayi ya kita bisa monolog aja ya. Kenapa ya? Apakah popoknya basah gitu? Apakah kamu ngantuk? Apakah kamu mau ibu di sini? Mau digoyang-goyang gitu. Misalkan kayak gitu. Itu bentuk dari sebuah respons yang responsif gitu. Itu bukan berarti 24/7 kita harus selalu ada di situ nemenin anak, maksudnya khusus untuk dia gitu. No, tapi ketika anak dibutuhkan, kita ada dan responsif kayak gitu. Dan di sini confidence-nya kenapa aku garis bawahi, karena attachment ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri anak, terutama dalam bermain. Jadi biasanya anak yang justru, ini bakalan kita bahas lagi, anak yang justru sulit untuk bermain sendiri itu biasanya attachment-nya belum bagus gitu. Oke, jadi jelas ya insya Allah ya ibu-ibu, jangan merasa jiper ya kalau misalnya ada ini tidak bisa selalu memberi ASI secara langsung, terutama ini biasanya ibu bekerja nih suka merasa bersalah karena hal-hal tersebut tidak mempengaruhi attachment anak, insya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke attachment style. Di sini bakalan dibahas lagi satu-satu. Ada secure attachment, anxious attachment, avoidant attachment, dan terakhir itu sebenarnya ada disorganized. Cuma yang disorganized ini aku nggak akan bahas karena ini agak terlalu ekstrim ya menurutku. Insya Allah anak ibu-ibu di sini nggak ada yang sampai disorganized. Kita mulai dari secure attachment dulu. Secure attachment ini biasanya dimiliki oleh anak yang ibunya atau caregiver utamanya itu respon
secara konsisten dan terprediksi, terus bisa membantu anak ketika mereka tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Dan ini checklistnya. Biasanya anak yang mempunyai secure attachment itu dia justru mau berpisah untuk bereksplorasi. Jadi ketika anak mau, apalagi di tempat umum ya biasanya, apalagi di tempat yang dia sudah biasa seperti di rumah, itu seharusnya anak yang memiliki secure attachment itu dia mau bermain sendiri. Mungkin agak kesal ketika berpisah dengan kita, agak kesal, tapi ya sudah, setelahnya ketika kita berikan pengertian, biasanya dia langsung oke, menyapa dengan hangat ketika kita kembali, terus mencari kenyamanannya sama kita dan lebih memilih kita daripada orang asing. Dan jika ya, maka kemungkinan besar anak ibu memiliki secure attachment. Nah, selanjutnya anxious attachment. Ini checklistnya bisa dibaca ya. Biasanya anak yang seperti ini dia masih mau bermain hanya ketika ada kita di situ. Entah itu sebagai partner bermainnya atau ya kita tontonin aja gitu. Yang penting kita ada di situ, entah kita yang misalnya HP-an di sekitar dia, itu dia biasanya masih mau main. Terus misalkan pisah dari kita, anak biasanya kelihatan tertekan. Terus nanti ketika kita kembali tetap susah ditenangkan, misalnya jadi udah tantrum gitu, jadi agak susah ditenangkannya dan sensitif berlebihan akan kebutuhan untuk ditemani. Selanjutnya ini avoidant attachment. Ini di bawah disorganized sedikit. Ini juga semoga aja anak ibu nggak ada yang di tahap ini ya. Jadi dia lebih suka orang asing dibanding kita karena dia udah nggak punya rasa aman ketika sama orang tuanya. Biasanya kalau kayak gini tuh kalau kita sering marah-marah nih bu, sering marah-marah, sering mengabaikan perasaan anak, tidak respect sama anak, biasanya seperti itu. Oh iya, aku bakalan bahas sedikit ini tadi tentang secure attachment, tentang anxious attachment salah. Nah ini biasanya suka disalahartikan karena ada tipe anak yang memang slow to warm up. Jadi ada yang ketika dia memasuki tempat yang banyak orang, apalagi tempatnya asing dan orangnya asing, itu mereka suka enggan untuk bereksplorasi. Enggan dulu di awalnya biasanya ya, kayak butuh waktu untuk beradaptasi, nanti baru dia mau bermain. Nah ini cara ngeceknya apakah dia anxious attachment atau bukan, itu bisa dengan coba ibu bawa anak ke tempat keluar rumah, terus di tempat yang sepi nggak ada orang, apakah dia mau bereksplorasi atau tidak. Kalau misalnya dia mau bereksplorasi, berarti dia insya Allah dia tidak anxious attachment. Artinya dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi aja, atau tadi slow to warm up. Biasanya anak yang slow to warm up kalau ngelihat orang asing dia jadi lebih enggan gitu untuk memasuki arena atau area yang baru tersebut. Kayak gitu ya bu, jadi cara ngeceknya. Sekarang kita lebih masuk lagi ke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang bermain ya. Pertama definisinya dulu nih. Apa itu bermain? Nah ini ada Peter Gray ini adalah bapaknya independent play ya kalau bisa dibilang. Jadi dia sangat menekankan kalau bermain itu ya dua-duanya antara ibu dan anak itu harus bermain. Jadi kalau misalnya kita playing with your child is not play unless you are both having fun. Beliau bilang ketika kita bermain, tanda kutip, ketika kita bermain bersama anak kita padahal kita sebenarnya nggak mau, berarti kita tuh sebenarnya nggak bermain. Kayak gitu. Jadi harus usahakan yang mutually ya, maksudnya yang kita dan anak itu suka atau kita dan anak itu enjoy melakukannya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu enjoy ketika waktunya bermain sama anak, ya itu berarti bermain. Jadi bermain itu bukan tugas yang harus dijalani ya namanya juga main ya, it should always be for fun. Jadi yang menyenangkan untuk keduanya. Makanya kadang ada memang tipe orang tua atau tipe orang yang dia sangat suka sekali main sama anak karena menurutnya itu adalah releasing stress gitu. Jadi ketika main sama anak tuh ya itu me time-nya dia gitu. Ada juga ya tipe yang seperti itu.
Kalau aku, kalau aku jujur aja aku memang tidak suka anak kecil sebenarnya, dan aku juga sangat gak suka main sebenarnya sama anak kecil. Kayak apa ya? Ya karena gap gap umurnya kan jauh, makanya itu Peter Gray ini juga menyebutkan di bukunya kenapa agak sulit ketika seorang yang lebih lebih besar ini yang lebih besar itu untuk bermain sama anak yang lebih kecil, karena usia gapnya itu terlalu jauh gitu. Jadi untuk menyenangkan dua belah pihak ini sebenarnya agak sulit. Tapi ada juga tipe yang seperti itu. Kalau aku tidak, makanya aku lebih memilih untuk independent play. Nih, di sini dijelaskan lagi, jika salah satunya tidak enjoy, bisa jadi anak yang mendominasi orang tua atau bisa jadi orang tua yang mendominasi anak. Antara dua skenario ini kira-kira mana yang lebih sering terjadi? Apakah kita satu pikiran, Bu Ibu? Biasanya yang lebih banyak terjadi yang ini ya, bisa jadi orang tua yang mendominasi anak. Ketika kita nggak enjoy nih, kita tuh jadinya kontroli gitu, kita tuh ingin bermain itu sesuai keinginan kita. Karena kita nggak enjoy, jadi seakan-akan anak itu ya harus ikutin permainannya kita gitu. Ini ada peraturannya loh permainannya. Misalkan kita ingin anak memainkan puzzle, mainin puzzle itu ya harus gini gitu. Ya ada peraturan sakleknya kan. Padahal sebenarnya kalau anak bereksplorasi main puzzle itu nggak harus selalu dipasangin, bisa jadi tumpuk ke atas sama dia, terserah dia kan. Namanya juga bermain gitu ya, for fun. Atau juga bisa jadi orang tua jadi misalkan apa namanya, ketika anak mengerjakan worksheet atau misalkan ketika anak bermain balok itu, dia tiba-tiba udah building something, misalnya udah membuat gedung yang tinggi gitu, sementara anak belum di tahap itu gitu. Jadi kadang anak malah merasa jiper jadinya, atau beranggapan bahwa oh, main balok yang bener tuh kayak gitu ya gitu, misalnya ditumpuk ke atas seperti gedung gitu ya. Jadi memang disarankan kalau kalau kita mau bermain sama anak itu dua-duanya harus enjoy, yang kira-kira kegiatan yang kita enjoy dua-duanya. Bermain itu natural ya ibu-ibu, benar-benar natural, makanya kalau misalnya kita atur itu jadi hilang kenaturalannya. Bermain juga tidak harus selalu terlihat seperti bermain yang sesungguhnya, seperti yang bisa dilihat di kebanyakan akun-akun Instagram ya. Aku nggak nyalain akun-akun Instagram, of course, karena tentu saja ide kegiatan seperti itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja kita buat. Cuma kita tidak harus selalu merasa harus membuat seperti itu setiap hari gitu, harus selalu menyediakan kegiatan untuk anak seperti itu. It's not ya, karena ibaratnya main itu udah pekerjaannya anak. Kalau misalnya kita sering ambil alih, itu biasanya malah dia menanti-nantikan nih main apa lagi nih bu besok. Nah, jadi dia menunggu kita yang menyediakan permainannya untuk mereka. Jadi ibunya bisa jadi capek atau kehabisan ide, dan anaknya pun jadi tidak bisa mandiri memilih permainan apa yang ia suka gitu. Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin ide kegiatan itu boleh-boleh aja, hanya tidak dianjurkan setiap hari. Dan usahakan ketika kita memberikan kegiatan itu tetap apa namanya, kontrolnya ada di anak. Jadi kalau kita mau ngasih contoh sekali aja di depan, terserah anak mau dia ngikutin kita atau tidak. Misalkan kita mau ngecat ya, kita kasih contoh nih, kuasnya dimasukin dulu ke cat, terus di apa, kita buat garis-garis ini, terus kita kuas-kuasnya garis-garisnya rapi gitu ya, lurus-lurus. Terus misalkan anak ngikutinnya hanya sampai nyocolin kuas ke dalam cat, terus sama dia langsung diosrek-osrek tuh, ya udah biarin aja, jangan gemes untuk apa, gini nak, pelan-pelan nak, kayak gitu, kayak langsung kita koreksi gitu. Biarin aja anak bereksplorasi, nanti akan ada waktunya anak bisa mengecat dengan rapi. Oke, ini kita masuk ke tipe-tipe bermain. Kenapa sih tipe-tipe bermain ini penting diketahui? Karena jujur aja, kalau aku nggak tahu tipe-tipe bermain ini, aku bakalan menganggap
apa yang anak aku lakukan itu GJ gitu, kayak nggak jelas. Kayak gini apalagi ya, untuk anak yang infant ini sampai sekitar usia 1 tahunan, 1,5 tahun. Toddler dan preschool ini kelihatan bermainnya tuh beda banget ya. Kita tuh seakan-akan ketika anak udah mulai tahap toddler, hanya karena anak udah bisa ngomong dan ngomel-ngomel, bisa diajak diskusi, belum tentu dia udah bisa main seperti setara anak preschool. Jadi ketika kita mulai kasih anak magnetic tiles untuk anak toddler, itu cara bermainnya akan beda sama anak preschool. Makanya tipe-tipe bermain ini penting untuk diketahui agar kita melihat bahwa apa yang anak kita lakukan itu adalah bermain. Nah, dari situ kita bisa merasa secure atau merasa lega gitu. Oh, anak aku tuh lagi main kok gitu, nggak lagi GJ. Gitu. Nah, ini ya contoh-contohnya, bentar mungkin bisa dibaca lebih detail lagi. Ini ya, ini yang pasif ini, jujur aja aku baru tahu ini tuh termasuk tipe bermain loh, kayak melihat bayangan, melihat pohon, perhatikan sekitar. Nah, ini untuk anak infant atau bayi baru lahir nih ya, masih baby banget. Ketika dia sedang diam, tiduran terus kakinya gerak-gerak, dia lihat dia pegang-pegang tuh bedongnya, misalkan terus dia tolah-toleh gitu. Itu dia lagi bermain loh, Bu. Jangan kita ganggu. Seharusnya ketika dia memang sedang asik anteng gitu. Kalau kita justru biasanya ini aku banget ya dulu waktu ada lagi kayak gitu tuh rasanya kok bersalah banget, kayak ini anak kayaknya nungguin diajak ngobrol ya gitu, kayak gemes gitu pengen ngajakin dia main apa, ngajakin cilukba lah apa kek, bangun apa, kocrek-kocrekin mainan musiknya gitu, rasanya rasanya gemes gitu, padahal sebenarnya itu lagi bermain. Kalau misalnya dari bayi kayak gitu udah kita biasakan, maksudnya ketika dia sedang bermain itu kita diemin aja, kita perhatikan aja, kalau mau memperhatikan, kalau memang kita ingin perhatikan ya dari jauh aja kita liatin gitu, itu nantinya justru akan terpupuk bibit baik, bibit independent play-nya ketika toddler sampai preschool gitu. Jadi biasanya nih, uh, di Indonesia mungkin ya, atau ini pengalaman aku aja, ketika infant itu sering banget ditemani karena banyak satu dan lain hal lah alasannya, entah takut keselamatannya lah atau entah merasa itu tanggung jawabku untuk menghibur dia. Nah, ketika anak toddler atau ketika dia sudah mulai kesana kemari, itu kita ingin anak bermain independen gitu kan, agak kontradiktif sebenarnya ya. Ya memang harus kita pupuk independent play-nya itu dari ketika dia bayi gitu. But don't worry wibu, kalau misalnya memang sudah terlanjur anak kita di usia toddler gitu, nggak apa-apa, kita masih bisa memperbaikinya insya Allah. Nah, behavioral schema ini juga aku baru tahu ketika Adam udah usia 2 tahunan. Aku baru tahu ada ini, dan ketika aku tahu ini, wah, benar-benar merasa masya Allah banget ya, ternyata ada ya dorongan alamiah yang dialami hampir oleh setiap anak. Ini nggak hampir ya, dialami oleh setiap anak, sangat mungkin sekali susah dilarang ini juga. Makanya ketika aku tahu, oh pantesan ya anakku suka lempar-lempar, kok susah banget dilarangnya gitu. Atau aku juga penasaran kenapa ya banyak sekali ya anak yang suka kipas gitu, yang suka lingkaran. Oh ternyata itu behavioral schema gitu. Dan behavioral schema ini juga termasuk bermain. Biasanya kalau kita lihatnya sebagai orang dewasa itu kayak GJ banget ngelihatnya. Kenapa ya anak ini kok mondar-mandir bawain troli, keluar masukin barang gitu. Kelihatannya tuh kayak nggak bermain aja. Karena mungkin selama ini yang ada di pikiran kita ya bermain itu main Lego, pretend play, misalnya main rumah-rumahan, susun balok kayak gitu, atau main game di PS misalkan kayak gitu. Tapi ternyata behavioral schema ini juga bermain loh. Nah, anak itu memiliki dominasi behavioral schema yang berbeda-beda. Dan behavioral schema itu sangat mungkin terjadi bersamaan. Jadi antara behavioral schema ini itu bisa mungkin terjadi bersamaan. Misalkan di suatu
di suatu masa Adam itu lagi suka transporting, enveloping, dia benar-benar bolak-balik terus setiap main. Ini behavioral skemanya mesti keluar. Ada juga ketika dia di dominannya rotating. Jadi ketika ada benda yang melingkar, berputar, dia pasti langsung fokus ke situ. Kalau misalnya kita biarin anak lagi main sendiri, lagi independent play, biasanya behavioral schema ini akan mungkin sekali keluar. Entah dia tiba-tiba pas kita tinggal, kita balik-balik dia lagi jejer-jejerin barang. Tenang ya ibu-ibu, ini belum tentu tanda autis, karena itu termasuk behavioral schema juga, menjejerkan barang itu. Bisa jadi autis, tapi tidak, belum tentu maksudnya. Cara ngeceknya ya selalu ada tanda penyerta yang lain. Jadi apakah anak susah diajak ngobrol, apakah anak susah diajak kontak mata. Nah, kalau misalnya ada penyerta seperti itu ya mungkin kita patut curiga ya. Nah, kalau Adam dia juga pernah nih behavioral schema yang positioning. Jadi dia suka menjejerkan, apalagi suka ngikutin garis di suatu garis atau tumpukan tertentu gitu. Ini ya bu ibu, kayak misalkan ada garis nih terus dia naruh di sejajar sesuai dengan garis itu tuh termasuk pre-writing juga loh, termasuk pre-writing untuk tracing nantinya. Makanya itu kalau misalnya kita nggak tahu behavioral schema ini, biasanya kita menganggap itu useless gitu, seperti tidak ada belajarnya ya bermainnya gitu. Memang kadang suka gemes kita tuh kalau lihat anak main, gemes ingin mengedukasi ya nggak sih bu? Apa cuma aku aja kayak gitu? Tapi setelah belajar independent play ini aku udah mulai sering step back, jadi mundur ketika misalkan dia lagi asik banget main meskipun kelihatannya tidak ada pelajaran yang diambil gitu. Aku jadi udah mulai bisa untuk step back, untuk biarin aja dia bereksplorasi sendiri. Adam sendiri sekarang lagi suka ini ya, transporting. Lagi suka banget dia transporting. Pindah-pindahin air dari wadah ke wadah lain. Terus juga dia suka pakai truk-trukan dia gitu, ngangkut ngangkut apa tuh figurin-figurinnya, ngangkut benda-benda yang ada di rumah yang kecil-kecil gitu, diangkut terus ditumplakin di satu tempat yang lain kayak gitu. Kelihatannya itu nggak ada ini ya bu, nggak ada pendidikannya ya, tapi ini transporting, enveloping, ini dia belajar ini loh, belajar bangun ruang sebenarnya. Dia juga belajar volume. Ketika kemarin ada belajar tuang menuang, di sana kan ada banyak banget ya gelasnya. Aku taruh gayung, aku taruh ember, aku taruh gelas kecil gitu sama gelas yang tinggi. Aku perhatiin dia dari dalam rumah kan, itu dia lagi main di luar tuh. Dia tuang-tuang. Aku nggak videoin sayangnya. Jadi dia tuang-tuang terus dia mikir, kelihatan banget dia tuh lagi mikir. Ketika dia ambil airnya dari ember, terus dia masukin ke gelas, gelasnya airnya tumpah luber-luber. Terus situ dia mikir, kok di ember cukup, di gelas ini nggak cukup ya. Dari situ dia berpikir tentang volume di situ. Dia udah dapet clue-nya dan dia dapat itu sendiri. Itu bakalan lebih nangkep, lebih banyak sinapsis di otaknya dan bakalan lebih nempel di otaknya dibanding ketika aku yang cokokin ini volumenya lebih besar, yang ini volumenya lebih kecil kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya bu. Meskipun independent play itu terlihat seenggak jelas itu tetap bermain bagi anak dan banyak pelajaran yang bisa dia ambil. Apalagi kalau dia melakukannya terus berulang-ulang, itu lagi gitu lagi gitu lagi, itu sinapsis di otaknya itu bakalan lebih banyak yang terjadi. Jadi otaknya itu bakalan lebih encer lagi justru ke depannya. Itu termasuk stimulasi kognitif juga ya. Oke. Nah, sekarang kita dive deeper nih, kita mulai masuk lebih jauh lagi ke kenapa anakku tidak mau main sendiri. Ini tadi ada yang udah aku bahas sedikit nih tentang ekspektasi anak akan hiburan sedari kecil. Oh ya, sebelumnya mau ingetin dulu kalau aku kasih lihat ini bukan berarti aku ingin menimbulkan rasa bersalah ya pada diri ibu-ibu, karena tidak begitu tujuannya. Ini aku mau jelaskan alasan-alasan kenapa anak ibu mungkin tidak mau main sendiri.
supaya kita tahu kuncinya, maksudnya apakah yang harus diubah biar kita bisa maju lagi ke depannya, biar kita bisa mengubah kesalahan yang sudah ada, yang sudah kita lakukan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ibaratnya kalau kita nggak tahu apa yang harus diubah, kita mau mengubah apa gitu. Jadi ini aku tujuannya itu ya ibu-ibu. Oke, nih kita masuk lagi. Ekspektasi anak akan hiburan sedari kecil. Ini tadi udah aku bahas. Kayak misalnya pas dari bayi, itu ketika anak lagi anteng main sendiri, sama kita diajak main cilukba, sama kita diajak ngobrol gitu. Jadi anak selalu berharap, jadi bukan, jadi secara tidak langsung anak itu merasa kalau bermain itu ya harus ada temennya gitu. Makanya dia mungkin tumbuh besar, dia juga mempunyai ekspektasi akan hiburan dari kita. Jadi menunggu dia. Kira-kira hiburan apa lagi ya yang bakal dikasih orang tuaku gitu. Jadi ibaratnya otot bermain sendirinya itu tidak terlatih. Selanjutnya ini ada redirection. Redirection ini juga termasuk di dalamnya menginterupsi ya ibu-ibu. Redirection itu lebih ke misalkan anak lagi fokus di suatu hal terus sama kita diarahin ke yang lain, atau kita pecah fokusnya kayak gitu. Misalkan kayak tadi lagi Adam, ketika dia menuang-nuang tadi, aku udah merhatiin tuh dari jauh, dia nangkep nih tentang volume, mukanya kan berpikir gitu kan. Terus aku langsung muncul nih, entah dari mana tiba-tiba aku lagi bilang, oh iya kok tumpah ya nak, wah berarti ember itu lebih besar ya dalamnya, lebih besar ya volumenya gitu. Misalkan aku tiba-tiba muncul kayak gitu, itu bakalan memecah fokus dia. Nah, saat yang tepat ketika kita mau ngasih tahu tentang hal yang edukatif itu justru ketika kita lagi ngobrol biasa aja sama anak. Misalkan kita lagi makan atau kita lagi ngobrol biasa ya ini. Kita ingatkan lagi momen tadi kita bahas. Nah, tadi waktu Adam tuang-tuang air dari ember ke dalam gelas kok dia tumpah-tumpah ya gelasnya gitu. Kita ajukan itu open ended question ya. Jadi nanti dia mulai tangkep tuh. Kalau misalnya anaknya udah paham, mungkin dia bakalan jawab soalnya gelasnya lebih kecil, atau bisa jadi dia nanya balik kita, kenapa mah gitu. Iya kenapa ya gitu. Nanti baru dari situ kita bantu jelasin. Jadi kalau mau memang memberikan sesuatu yang edukatif itu nanti di luar bermainnya ya Bu. Dan seandainya pun misalkan momen tersebut terlewat sama kita ketika kita memang lagi biarin dia main sendiri dan kita sibuk bekerja juga, suatu saat nanti anak akan paham sendiri sebenarnya. Ya memang mungkin tidak secepat kalau kita kasih tahu ya. Tapi itu bakalan anak itu pokoknya cerdas sekali insya Allah, apalagi ketika kognitifnya terasah. Suatu saat anak itu akan paham kalau itu volumenya lebih besar. Jika volume lebih besar aku tuang ke lebih kecil, airnya tumpah. Itu konsep seperti itu insya Allah anak bakalan nangkap sendiri. Selanjutnya adalah terlalu banyak mainan. Nah ini sebenarnya bisa jadi karena kita memang terlalu banyak mainan, terlalu banyak membeli mainan. Ini termasuk mainan yang sebenarnya tidak perlu kita beli, atau yang low quality dan juga memang mungkin tidak durable ya, atau cepat sekali rusak seperti mainan plastik kayak gitu. Atau bisa juga kita yang terlalu banyak memanjang mainannya di tempat main anak misalnya kayak gitu. Kuncinya sebenarnya ada di toy rotation dan decluttering. Jadi pertama, nanti ini ntar bakalan ada PDF juga untuk detailnya proses decluttering ini, step by stepnya. Setelah nanti di declutter, setelah kita sortir beberapa mainannya berdasarkan beberapa kategori, nanti baru kelihatan tuh mainan mana yang kira-kira terlalu banyak di setiap kategorinya atau yang bahkan sama sekali kita nggak punya. Nanti setelah itu baru kita punya wide selection range. Setelah declutter baru nanti kita punya wide range selection of quality toys. Jadi kita mulai punya banyak pilihan tuh beberapa mainan yang berkualitas. Setelah kita pilih nanti kita sesuaikan lagi sama minatnya anak.
saat itu kira-kira apa, dan itu bisa jadi yang kita pajang. Toy rotation itu sebenarnya ada beberapa yang menyarankan untuk 1 minggu sekali di rotate. Nah, ternyata itu tidak harus selalu 1 minggu sekali, bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih dari 1 minggu, karena kejadiannya kalau di lapangan itu biasanya ada satu mainan anak yang benar-benar dia mainin terus, kayak nggak bosan-bosan gitu. Nah, misalnya udah 2 minggu tetap dimainin. Nah, sebaiknya mainan yang seperti itu tetap ada di playroom, jangan dirotasikan meskipun dia udah lama ya. Mainan jenis apa yang biasanya kita rotasi? Itu biasanya mainan yang tidak pernah disentuh sama anak. Jadi misalkan kita udah memajang nih beberapa mainan, terus ada satu mainan yang kita nggak pernah disentuh sama anak. Pastikan tapi mainan itu kelihatan ya, jangan kalau tersembunyi gitu ya jelas aja anak nggak akan nyentuh karena tersembunyi. Kalau misalnya udah jelas gitu, anak bisa melihat dan dia terlihat tidak tertarik dan nggak pernah disentuh selama 1 minggu penuh, nah itu baru kita rotasi. Atau nggak usah nunggu 1 minggu, biasanya 3 harian gitu bisa kita rotasikan. Kita rotasi dengan mainan yang sejenis sama mainan yang lagi dia suka. Misalkan dia lagi suka sama sesuatu yang berputar, kan mainan yang sejenis yang ada yang bisa mendukung skema rotasi misalkan kayak gitu. Yang keempat, ini banyaknya mainan low quality. Ini ada hubungannya juga sebenarnya sama overstimulasi ya. Low quality di sini bukan termasuk, nggak cuma mainan yang mudah rusak seperti mainan plastik kayak gitu, mainan plastik murah ya maksudnya. Tapi juga mainan yang meskipun sebenarnya harganya mahal, tapi dia sebenarnya tidak berkualitas, tanda kutip ya. Kayak misalkan mainan yang berbunyi keras, terus mainan yang banyak lampu-lampu klap klip seperti itu. Jenis mainan seperti ini tuh biasanya memang akan menarik anak untuk berlama-lama di situ. Jadi anak biasanya mungkin bisa tuh kelihatannya main sendiri tuh sama mainan itu. Padahal sebenarnya dia tidak bermain, dia tuh seperti terpana gitu. Terpana melihat kelap-kelipnya, terpana karena kalau dipencet dia keluar suara gitu. Aku lebih menekankan low quality-nya di jenis mainan yang seperti itu. Kalau untuk mainan yang kurang durable, misalnya yang plastik-plastik murah gitu, misalnya kayak apa ya, pedang-pedangan atau alat set masak, sebenarnya itu nggak masalah jika anaknya suka dan tidak ada benda dan tidak ada part-part yang tajam, ya nggak masalah juga. Nggak harus mainan yang mahal, nggak harus yang bahan plastik yang berkualitas tinggi, asalkan tidak berbahaya itu udah cukup dan anak suka. Cuma kalau untuk low quality yang tadi ya, yang nyala-nyala lampunya, terus yang kalau dipencet dia keluar suaranya keras sekali, itu aku sarankan untuk tidak tidak sering-sering anak mainkan. Karena itu ada hubungannya sama overstimulasi. Anak di usia dini itu sangat-sangat mudah untuk overstimulasi. Pernah nggak bawa anak ke kondangan yang tiba-tiba anak kita yang tadinya kalem terus dia jadi rewel atau dia kayak rungsing gitu bawaannya? Terus atau enggak, misalkan anak lagi main sendiri tapi kita nyalain TV, terus anak kayak cepet banget bosen nyari-nyari kita, terus tiba-tiba buntutin kita kemana-mana. Itu sebenarnya bisa jadi karena anak overstimulasi, meskipun itu hanya sebuah background noise ya, kayak anak sebenarnya mungkin lagi main terus kita nyalain TV gitu, sebenarnya cuma background doang. Itu termasuk bisa bikin anak overstimulasi. Kayak disarankan meskipun TV yang nggak ditonton, ya udah nggak usah dinyalain, untuk apa juga. Ngapain TV-nya dinyalain kalau nggak ditonton gitu. Selain dia bisa membuat anak overstimulasi, dia juga mengganggu ini ya, sistem kerja otak anak kecil. Dan juga biasanya itu ibu-ibu tuh nyalain TV itu ya karena malas rumah sepi biasanya, kayak aku tuh. Dan ternyata nggak cuma aku, banyak juga teman aku yang kayak gitu, yang dia nyalain TV karena dia nggak bisa rumah sepi. Ini tuh fun fact ya bu ibu, kenapa kita sebenarnya
kurang suka dan tidak betah sama suasana yang sepi itu karena kita tumbuh di generasi TV. Generasi yang tumbuh dengan TV itu biasanya dia nggak kuat sepi, jadi dia selalu butuh suara-suara kayak gitu. Ini juga aku baru tahu loh, ada risetnya. Oke, ini jadi kemana-mana ya. Mohon maaf agak sedikit menyinggung screen time. Makanya nanti usahakan screen time itu dijadwal ya Bu, karena itu akan merusak ritme soalnya kalau kita beneran random kasih screen time-nya. Ada overscheduling juga, ini biasanya berlaku untuk anak yang preschool atau toddler akhir ya, kayak yang udah mulai les-les nih, udah mulai les berenang lah, les lukis lah, atau les ya apapun itu ya, mau itu art atau sport biasanya tuh dilesin. Kalau terlalu padat, misalkan setiap hari ada atau hampir setiap hari itu bahkan 1 atau 2 les, itu bisa membuat anak burn out juga ya kayak kita aja. Apalagi ini anak kecil. Jadi usahakan biasanya berjeda ya seminggu 2 kali lah, misalkan mau sport di hari apa, terus art di hari apa. Karena les itu juga kurang lebihnya itu isinya adalah kegiatan terstruktur dan anak nggak dianjurkan untuk banyak-banyak kegiatan terstruktur setiap harinya. Belum lagi kalau misalnya kita di rumah juga menyediakan kegiatan terstruktur. Anak itu bisa jadi bosan dan bisa jadi ya dia jadi berharap terus sama kita untuk kita hibur gitu, untuk kita sajikan kegiatan. Oke, selanjutnya ada kurangnya keseharian yang konsisten dan terprediksi. Nah, ini harusnya aku merahin juga karena ini biasanya yang suka jadi masalah umum. Masalah yang sering terjadi. Kurangnya keseharian yang konsisten. Di sini ini yang tadi sempat disinggung pas bahas Jennifer Bahdim ya. Rutinitas itu penting atau ritme ya. Karena anak usia dini itu otaknya tuh craving for routine. Jadi mereka itu seperti merasa aman kalau dia tahu udah ini apa ya, oh aku udah ini aku biasanya udah ini gitu. Dia selalu kayak gitu. Pernah nggak misalkan kita ajak anak ke suatu rute ya, misalkan gini, misalkan kita habis antar ayahnya pergi kerja, misalkan udah antar ayahnya pergi kerja, terus nanti kita pulang di hari A, di hari Senin misalkan kita bawa dia makan es krim. Nanti biasanya besoknya nih hari Selasa ketika kita habis antar ayah, terus kita makan es krim lagi. Nanti hari Rabu ketika kita antar ayah, dia akan mulai tuh nanya kok nggak makan es krim gitu. Kalau misalkan kita nggak makan es krim, jadi anak itu sama pola-pola kayak gitu sensitif dia. Dan dia akan merasa secure, merasa aman ketika rutinitasnya itu benar setiap harinya gitu. Nah, oke. Nanti untuk ritme aku bakalan lebih detail bahasnya di how to ya, di how to session. Jadi usahakan apapun yang kita lakukan itu bisa diprediksi sama anak. Jadi nggak random gitu ya Bu. Kurangnya snack bergizi dan jadwalnya random. Jadwal snacknya maksudnya. Ini sempat jadi masalah di Adam. Nanti aku bakalan share juga kenapa waktu itu aku jalanin ritme sekitar udah 2 minggu tapi kok selalu gagal ya di bagian paginya tuh dia selalu rewel, selalu nggak bisa gitu main sendiri. Jadi setelah main sendiri dia selalu balik lagi ke rumah nyari-nyari aku gitu. Ternyata itu masalahnya adalah di ininya, di gizinya ya. Jadi dia tuh ternyata, oh ya nanti aja ya bahasnya pas ritme aja ya biar penasaran. Nah yang terakhir ini, meskipun aku taruh paling terakhir, ini adalah yang paling penting, kurang koneksi di hari tersebut. Meskipun judulnya independent play, bukan berarti anak independent all day ya. Anak itu tetap butuh cinta dari orang tuanya, tetap butuh koneksi, dia tetap butuh ngobrol sama kita, tetap butuh kita hadir seutuhnya untuk mereka. No gadget, no distraksi, no background noise ya, pokoknya hanya kita dan dia. Kalau misalnya itu udah cukup, biasanya anak akan lebih anteng main sendiri lebih lama, biasanya dia main sendirinya.
Ini nanti juga bakalan kita bahas ya di ritme. Oke, ternyata udah masuk how to session. Nanti ini bakalan masuk ke video kedua. Oke, jadi Y sessionnya udah selesai ya insya Allah. Semoga bisa ibu-ibu bisa mendapatkan kejelasan dan pencerahan ya setelah mengikuti Y session ini tentang independent play dan juga bermain. Oke, see you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.